Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pecinta channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kemarin kita sudah membahas kerajaan Hindu-Buddha yang di Kalimantan, yaitu Kutai. Sekarang kita bahas kerajaan Hindu-Buddha di Kalimantan juga, yaitu kerajaan Tanjung Pura. Ya, kerajaan Tanjung Pura atau Tanjopuro merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Kerajaan yang terletak di Kabupaten Kayong Utara ini pada zaman ke-14 menjadi bukti bahwa peradaban negeri Tanah Kayong sudah cukup maju pada masa lampau. Tanjung Pura pernah menjadi provinsi kerajaan Singosari sebagai Bakulapura. Ya, nama Bakula bersumber dari bahasa Sangsekerta yang berarti tumbuhan tanjung, sehingga setelah dimelayukan menjadi Tanjung Pura. Lantas mari kita bahas tentang daerah kekuasaannya. Wilayah kekuasaan Tanjung Pura membentang dari Tanjung Dato mencapai Tanjung Sambar. Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi 3 wilayah besar: Borneo, Sukadana, dan Banjarmasin. Tanjung Dato adalah perbatasan wilayah Mandala Borneo dengan wilayah Mandala Sukadana. Sedangkan Tanjung Sambar, ketentuan yang tidak boleh dilampaui wilayah Mandala Sukadana atau Tanjung Pura dengan wilayah Mandala Banjarmasin. Daerah aliran Sungai Jela di Kota Waringin di bawah kekuasaan Banjarmasin, sedangkan Sungai Kendawangan di bawah kekuasaan Sukadana. Perbatasan di pedalaman perhuluan daerah aliran Sungai Pinoh termasuk dalam wilayah kerajaan Kota Waringin. Pada masa pemerintahan Mahapati Gajah Mada dan Hayam Wuruk, seperti diistilahkan dalam Kakawin Nagara Kertagama, negeri Tanjung Pura menjadi ibu kota untuk daerah-daerah yang diklaim sebagai taklukan Majapahit di Nusa Tanjung Negara. Majapahit mengklaim bekas daerah-daerah taklukan Sriwijaya di Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Nama Tanjung Pura seringkali dipakai untuk sebutan Pulau Kalimantan pada masa itu. Argumen lain beranggapan Tanjung Pura berada di Kalimantan Selatan sebagai pangkalan yang lebih strategis untuk menguasai wilayah yang lebih luas lagi. Menurut para raton, Tanjung Pura adalah anak Tumapel II. Tanjung Pura bernama Manggalawardhani Dyah Suragarini yang berkuasa pada tahun 1429 sampai dengan 1464. Dia adalah menantu Tumapel III, Kerta
Brawijaya. Sesudah dalam prasasti Trailokyapuri diistilahkan Manggalawardhani Dyah Surakhrini menjabat sebagai Daha ke-6. Di dalam Mandala Majapahit, Ratu Majapahit merupakan prasada, sedangkan Mahapati Gajah Mada sebagai pranala, sedangkan Madura dan Tanjung Pura sebagai ansanya. Menurut catatan Gusti Iswati dalam buku Pesona Tanah Kayong, Kerajaan Tanjung Pura dalam perspektif sejarah diistilahkan bahwa dari negeri baru Kerajaan Tanjung Pura beralih ke Sukadana, sehingga dikatakan sebagai Kerajaan Sukadana. Sesudah itu pindah lagi ke Sungai Matan, dan semasa pemerintahan Sultan Muhammad Zainuddin sekitar tahun 1637 pindah lagi ke Indralaya, sehingga dikatakan sebagai Kerajaan Indralaya. Indralaya adalah nama dari satu tempat di Sungai Puye, anak Sungai Pawan, Kecamatan Sandai. Sesudah itu disebutkan sebagai Kerajaan Kartapura, sebab pindah lagi ke Kartapura di Desa Tanah Merah. Sesudah itu baru ke Desa Tanjung Pura yang sekarang Kecamatan Muara Pawan, dan terakhir pindah lagi ke Mulyakarta di Keraton Muhammad Sunan, yang benar-benar sekarang yang terakhir sebagai pusat pemerintahan Swapraja. Bukti-bukti sisa dari kerajaan ini dapat dilihat dengan nyata makam tua di kota-kota tersebut, yang merupakan saksi bisu sisa Kerajaan Tanjung Pura terdahulu. Untuk memelihara peninggalan ini, pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengadakan pemugaran, telah melakukan pemeliharaan di tempat peninggalan kerajaan tersebut. Tujuannya supaya generasi muda dapat mempelajari kejayaan Kerajaan Tanjung Pura pada masa lampau.
Itulah kisah singkat tentang Kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.